Assalamualaikum, salam sejahtera. Memang saya cukup dikagetkan dengan skandal ini. 12 murid. Berarti ini guru hebat nih, punya doktrin yang hebat. Bisa menundukkan 12 anak. Berarti dibumbuin ancaman mungkin macam-macam sampai dia nggak berontak. Ini pelakuan sudah super biadab lah. Kalau Dajjal, bapaknya Dajjal lah. Kalau ada hukum rimba, saya cincang nih orang. Itu hukum yang lebih pantas lah. Mencederai 12 anak-anak. Ini 12 manusia loh. Ya kalau saya bilang hukum mau dicebiri semuanya itu, aduh, masih enak. Kalau perlu ini orang mbak dicincang, diikat di atas pohon, di jalanan, dipamerin sama orang. Mau buang air kencing di situ sudah. Ini harus dipermalukan nih orang. Nggak bisa, harus dipermalukan. Ini baru hukum yang setimpal. Kalau cuma di penjara, ya enak lah, duduk lagi di dalam. Banyak orang di penjara. Ini harus ada hukum yang untuk mempermalukan dia. Nggak apa-apa. Kenapa? Ini kebiadaban sangat. Taruh di tengah jalan, bugilin, ditonton udah, dan kasih mandi. Nah ini harusnya ini dari pihak pemerintah itu juga perlu ada intelijen, ada spionase, masukin setiap pesantren-pesantren. Saya yakin ini banyak yang begini. Kadang-kadang seorang pengurus pesantren itu, guru-guru itu kalau ngadepin muridnya, wah ini saya guru, kamu harus hormat, gini-gini. Akhirnya apa? Menggagahi, memperkosa. Banyak ini. Kan mereka tuh ditampung di satu tempat, orang tua tidak ada. Nah, di sini apa? Jangan pemerintah itu mensikapi setelah kejadian gini. Selidikin seluruh pesantren yang ada. Kalau perlu di Departemen Agama itu ada intelijen untuk mengontrol semua pesantren-pesantren yang ada. Dengan cara Anda lah, gimana caranya? Lihat itu yang di dalam itu. Banyak tuh mungkin kebobrokan, penyimpangan seks. Dan lagi kurikulumnya dilihat. Jangan melihat muridnya aja. Kadang murid itu juga sudah kena doktrin. Apa yang di dalam diajarkan? Jangan nanti dari pesantren itu apa? Menciptakan melawan negara. Nah, hal-hal gini yang tadi memperkosa 12 anak ini manusia biadab. Tapi kebiadaban ini apa? Dia bisa biadab apa? Karena punya fasilitas, punya pesantren. Bertopeng agama, macam-macam. Justru kebanyakan orang apa? Skandal kemanusiaan, kesandal kebiadaban apa? Di lembaga-lembaga keagamaan. Banyak ini. Lembaga agama apapun lah sudah, itu malah kebanyakan skandal. Jadi perlu dihati-hatilah di sini pemerintah. Saya kasihan tuh lihat 12 anak itu. Saya yakin ada doktrinnya. Nggak mungkin kalau nggak ada doktrinnya, ditakutin atau apa. Nah di sini perlu pemerintah lihat. Emang kadang-kadang di pesantren saya tahu, namanya didikan kita apa? Doktrin, ketakutan, ancaman, nanti mau dipukul. Bisa jadi kalau ngadu nanti ke orang tuanya mau dibunuh. Ini anak masih kecil semua takut. Sampai bisa hamil. Tampangnya sih lugu nih Ustadz, tapi dalamnya iblis tuh semuanya. Ini penghinaan terhadap Islam. Benar penghinaan. Kok tega Anda titipin orang? Mau saya minta ini hati-hati kepada orang tua semuanya lah, menaruh anak ke pesantren. Jangan cepet-cepet iming-iming gratis atau apapun. Bahwa sesuatu yang gampang-gampang aja tuh kadang-kadang ada masalah di belakangnya. Pesantren tadi seperti Roma, itu nggak jelas. Kalau mau pesantren, Lirboyo, NU, ini. Jangan masuk pesantren yang cuma rumah-rumah kecil itu sekedarnya, itu pasti bahaya. Bisa jadi pemilik pesantren juga punya penyimpangan seks, maaf, seperti homo. Didatengin anak murid, ya girang dia, nggak pakai nyari. Atau juga bisa nanti yang lesbi, macem-macem lah, banyak bahaya. Karena boarding ini bahaya. Kalau perlu pemerintah tutup semua pesantren yang nggak punya legalitas ke NU atau ke Muhammadiyah. Pak, tutup.
Jadi ada tanggung jawabnya. Nanti NU punya tanggung jawab ke bawah, Muhammadiyah. Pokoknya selain itu tutup sudah. Nanti ada pesantren malah ngewarin radikalisme. Pemerintah capek-capek nangkep teroris, 1, besok keluar 1000. Kapan selesai negeri ini? Jadi sikapin dari sekarang. Jangan sampai ini sebab-sebab akibat buruk ini nih, sebabnya nanti terjadi di 100 tahun yang akan datang atau 50 tahun yang akan datang. Seperti radikalisme ini. Tutup, gak usah takut. Ini bahaya ini. Kejahatan itu datang dari pendidikan. Nah, tadi seperti pemerkosaan wanita begini, ini kan ini masih untung ketahuan. Coba nggak ketahuan. Mungkin kalau salah satu keluarga saya itu Ustadz, wah bisa masalah sama saya. Itu aja mungkin saya minta kejadian pemerkosaan 12 anak di tempat lembaga keagamaan. Makanya jangan sekali-sekali kita ini melihat kalau sudah agama itu sudah beres saja. Oh, belum tentu. Justru kebejatan itu dari keluar dari tempat-tempat yang berbau agama. Bertopeng agama, isinya lebih bejat. Ini gila nih, 12 orang diperkosa. Jadi gak perlu diributkan, kadang-kadang bertopeng pakaian, suruh jilbab semua. Tapi dalamnya ini bahaya semuanya. Lah di sini Al-Quran bilang apa? Disuruh memalingkan pandangan itu bukan nggak melengos, tapi kita kontrol, awas. Kita jangan sampai ada punya otak kotor seksual. Kita awasin anak kita. Nah, terlepas itu semua, satu jalan untuk ini tidak terjadi lagi. Tutup pesantren-pesantren nggak jelas, itu aja. Mungkin itu aja. Semoga tidak terulang lagi nih. Tidak ada musibah lagi. Ini semua pelajaran supaya kita lebih ke depan lebih baik. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.